Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini, saya sendiri, Muhammad Raffi, sebelah saya Dedia dan satu jangan juga Arifah. Di sini kami ingin ngobrol-ngobrol lah, membahas mengenai pendidikan dan kaitannya dengan Allah Bukan ya. Nah, mungkin sebelum mulai ingin ditahankan dulu kalau saya pribadi gitu ya. Kita ini pastinya juga bukan ahli di bidang pendidikan lah, tapi kita dari berdasarkan pengalaman kita sebagai siswa dan juga ya sebagai mahasiswa. Nah, kalau menurut saya pribadi ini pendidikan itu pentingnya itu benar-benar penting gitu. Soalnya kalau misalkan pendidikan ini mempengaruhi kualitas SDM juga gitu kan. Apalagi untuk masa depan pembangunan gitu. Itu jadinya kaitannya dengan SDM. Nah, mungkin langsung aja. Untuk mungkin untuk Delia dulu deh. Menurut Delia ini gimana nih? Mengenai kurang pendidikan dan pendamping pembangunan ekonomi. Saya selalu dibilang dengan work field terkait karena dengan tingkat kualitas SDM kita melalui pendidikan kita bisa meningkatkan ekonomi kita gitu. Logistik kita sendiri kan logistik ya. Nah, habis itu kita juga bisa berkontribusi dari pendidikan logistik itu kita bisa berkontribusi untuk meningkatkan logistik kita, bahkan bisa diarahkan mengembangkan biaya logistik tersebut gitu. Oh, pada misalnya tapi juga untuk negara gitu. Iya. Untuk pembangunan negara ya. Menurut Anda kan gimana? Menurut saya sih, kalau misalnya pendidikan terhadap ekonomi ya, terhadap pembangunan ekonomi. Jadi dengan adanya pendidikan tersebut ya kan, emang dari awal memang dipelajarinya kan memang dari dasar, tapi karena dari dasar lalu naik itu dari SD, SMP, SMA, bahasa berkuliah, itu pasti kan ada ilmu yang berkembang. Nah, itu ilmu yang berkembang itu diterapkan dari ekonomi, jadi sistem ekonomi yang lama itu bisa diperbarui dengan hadirnya pendidikan seperti itu. Jadi kalau misalnya ya ada dalam ekonomi seperti tadi yang dijelaskan Delia, di logistik itu kan awalnya kita kayak mahal gitu kan ya. Kalau misalnya dengan ada pendidikan ini, jadi bisa di problem solving gitu untuk pendidikan ekonomi yang akan berkembang gitu tepatnya. Lebih tepatnya dengan update lah gitu ya. Update sistem yang baru gitu ya. Ada sistem yang baru dengan ada pendidikan berkaitan baik. Jadi investasi pendidikan juga penting gitu. Seperti menurut saya sahabat sendiri gitu ya, di pendidikan kalau nggak salah itu pada tahun 1998 lalu dia investasi pendidikan agar kualitas SDM itu meningkat gitu. Jadi terlihat gitu sekarang Korea menjadi negara yang maju dengan ekonomi yang tinggi gitu, ekonominya naik. Ya dari semua yang membawa yang masuk ke pendidikan itu sangat penting. Mungkin selanjutnya kalau menurut kalian nih mengenai peran pendidikan dalam mendorong SDM itu gimana? Dari kuliah dan sebelum. Jadi kalau pendidikan membangun SDM Oke. Jadi kalau menurut saya itu SDM itu bisa dinilai berdasarkan pendidikan. Coba lihat deh tanggapan netizen itu terhadap Indonesia sebagai negara yang katanya IQ-nya itu terendah menurut dari bawah se Asia Tenggara. Itu sudah dipandang jelek banget. Nah, itu pentingnya makanya pendidikan itu terhadap kualitas SDM, karena dengan penilaian seperti itu aja dikira itu kok SDM Indonesia itu bodoh semua katanya seperti itu. Padahal itu kan sebenarnya itu perhitungan merata ya. Padahal kan banyak kok Indonesia yang berprestasi seperti itu. Nah, itu pentingnya pendidikan terhadap SDM juga ya, untuk meningkatkan kualitas SDM juga dan agar meningkatkan pandangan orang luar juga terhadap kita juga seperti itu. Kalau saya dalam membangun SDM melalui pendidikan itu kita bisa meningkatkan dari segi misalnya perekonomian, terus pembangunan juga kan tadi kita bahas, terus dari segi sosial juga. Nah itu dalam pendidikan kita bisa membangun semua itu gitu. Dan seperti itu lebih ke sosial ya. Jadi kalau misalkan pendidikan mengenai SDM ini, nanti kan ada tantangannya gitu. SDM kita mungkin anggapannya sebenarnya kurang baik lah gitu ya. Tapi mungkin ada faktor yang juga gitu. Mungkin karena kualitas SDM-nya juga ya kan, atau karena yang lain itu jadi kalian dulu ya. Dari referensi yang saya baca juga
Kalian tahu nggak sih bahwa Finlandia itu menerapkan kualitas guru yang memang bagus gitu ya. Minimal itu S2, sedangkan di Indonesia tuh cuma S1. Jadi beda kan. Hanya top 10 lulusan universitas yang boleh jadi guru. Biarkan mungkin dengan kualitasnya seperti itu, Finlandia menghasilkan guru yang berkualitas juga. Gitu. Berarti mungkin kalau Indonesia ada apakah final stage perlu ada penularan atau gimana? Dari penyeleksian ini. Jadi menurut saya Indonesia itu bisa diterapkan dari Finlandia tersebut. Memang sebenarnya kualitas guru itu diperlukan gitu, kualitas guru yang baik, tapi kan kita juga sering melihat gitu di luar Jawa guru juga banyak yang kurang gitu kan. Jadi kayak menurut saya yang penting sih guru itu bisa mengajar dengan baik dan bisa mengetahui potensi siswa turis gitu ya. Oke, kalau misalkan mengenai apa sistem pendidikan itu harus dibangun, apakah ada yang perlu diubah atau memang harus fokus ke depannya aja, kemudian perlu diperbaiki, fokus di kebawaan aja, bagaimana menurut kalian? Saya sistem pendidikan yang perlu dibawa itu dari misalnya kurikulumnya gitu. Apa kurikulum kita sudah benar itu pasti selalu dipertanyakan gitu kan. Dari world. Iya, dari Gota Jawa Timur. Kita lihat aja di Finlandia, mereka tuh konsisten ya, Amerika Serikat dia kurikulumnya itu ada kurikulumnya itu lebih ke struktur. Di Amerika atau di Indonesia. Salah satu perbedaan yang sangat signifikan yang aku rasakan selama bersekolah di sini adalah bagaimana segala sesuatu sangat-sangat terstruktur, terencana, dan tertata dengan rapi. Setiap awal semester, guru sudah memberikan target apa saja yang harus dicapai. Kemudian dipecah lagi menjadi target belajar mingguan. Itu juga kurikulum yang dipakai pada masa Orde Baru. Sebenarnya dari sana sih sistem pendidikan ya masih perlu dibawa lagi, masih perlu banyak fleksinya lagi ya, soalnya kurikulum, lalu gurunya juga, lalu juga yang paling penting adalah ini ya soal gaji para guru ya, yang karena itu melihat ekspektasinya terlalu kecil, dan malahan banyak yang tebakin setir ke pekerjaan lain gitu. Itu memang juga perlu ada perbaikan situ kan. Fasilitas sekolah juga harus bisa merasakannya, jangan layan di jangan doang itu fasilitasnya bagus gitu, punya berlarian di daerah bahkan ada yang harus di rumah warga harus nunggunya yang satu-satu jalan ke sana, ada yang pakai kandang bekas gitu kan, ada yang pakai rumah kayu sederhana dibuat oleh para warga gitu. Kalau menurut Arifah sendiri nih, langkah awal untuk pembangunan atau perbaikan sistem pendidikan di Indonesia itu gimana? Kalau menurut saya sih lebih ke hampir semuanya ya, fasilitas gaji duit juga itu harus diperbaiki secara bersama-sama ya. Kalau misalnya sebuah sekolah tanpa guru nggak bisa, sebuah sekolah tanpa murid juga nggak bisa. Fasilitas, fasilitas harus disempurnakan. Kalau saya awalnya itu anggaran APBD itu untuk pendidikan gede kan ya. Fokus ke pendidikan lah ya. Iya. Kalau menurut saya nih ya, langkah awal yang mungkin benar tuh mengenai seleksi SDM dulu. Secara nasional juga difokusin di itu. Mungkin banyak juga soalnya kalau yang dari di sini atau dosen-dosen di daerah sini atau di luar sana juga banyak yang anggapannya bagian juga pengajar gitu aslinya. Nah, penyeleksian itu selain untuk penyeleksian mengenai kecerdasan IQ, juga mungkin mengenai cara pengajarannya gimana, metode pembelajarannya gimana, terus mungkin juga mengenai emosionalnya lagi. Kalau misalkan dari kesembuhan saya ambilnya permasalahan dari sistem pendidikan Indonesia ini, tahu juga dari kurikulumnya ya. Dari kurikulumnya yang soal bertanggapi, juga konsisten, juga dengan SDM-nya yang murah, itu pun juga mengenai gaji juga bahkan ya, gaji rata-rata ya, kalau yang lebih juga rata-rata besar ya dari Indonesia sendiri. Terus mungkin juga dari infrastruktur juga kurang, yang nggak seimbang juga lah ya. Mengenai solusinya tadi, karena mungkin awalnya dari obat kurikulum dan pengembangan infrastruktur dan biaya gitu ya. Selanjutnya mengenai solusinya prestasi difokusin ke pendidikan. Mungkin sekian aja tadi kami ya dari pendapat kami masing-masing. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah pahaman gitu takutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.